Nomor 19, perhatikan potongan berita di bawah ini. Berdasarkan informasi di atas, upaya yang bisa mengatasi permasalahan dampak bencana sesuai dengan kajian pendekatan ekologi adalah. Nah, dalam ilmu geografi itu dikenal ada 3 pendekatan dalam geografi. Yang pertama ada pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan, yang kedua ada pendekatan ke ruangan, dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, kalau pendekatan ekologi berarti interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau pendekatan ke ruangan berarti tidak ada interaksi manusia. Artinya fenomena geosfer itu murni terjadi karena alam. Sedangkan kompleks wilayah gabungan antara pendekatan ekologi dengan pendekatan ke lingkungan. Maka untuk soal nomor 19, kalau kita lihat pendekatan ekologi yang ada interaksi manusia dengan lingkungan adalah pengutaran kembali daerah-daerah yang berada di sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Malawi. Jawaban yang D. Kalau yang opsi jawaban A, B, dan C itu adalah lebih kepada teknik. Soal nomor 20, pernyataan yang sesuai dengan kajian pendekatan ke ruangan adalah. Nah, tadi pendekatan ke ruangan itu adalah pendekatan dalam memahami fenomena geosfer yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Artinya fenomena tadi alami terjadi karena alam itu sendiri. Nah, mana di antara pilihan jawaban yang alami terjadi karena alam? Nah, yang alami karena alam itu adalah Pulau Jawa merupakan suatu wilayah yang dekat dengan pertemuan lempeng tektonik. Kalau yang B, penebangan hutan di daerah Cianjur, Jawa Barat telah mengakibatkan tanah longsor. Berarti ini pendekatan ekologi. Sedangkan yang C dan D ini merupakan pendekatan kompleks wilayah. Kita ke soal yang nomor 21. Peta ini memiliki kontur interval 99 meter. Jarak lurus sebenarnya antara puncak kedua gunung tersebut adalah. Nah, pada soal nomor 21 ini merupakan peta kontur atau peta topografi. Nah, untuk menghitung besarnya peta kontur, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus CI. CI ini kontur interval jarak antar kontur atau jarak antar daerah. Sedangkan S itu merupakan skala. Kalau kita ingin mencari kontur interval jarak antar kontur, maka rumusnya adalah 1/2000 dikali skala. Kalau kita ingin mencari skala, maka kontur interval kali 2000. Nah, pada soal itu diketahui bahwasanya jarak dua puncak atau jarak di peta itu 30 cm. Sedangkan kontur intervalnya atau CI-nya 99 meter. Ditanya itu adalah jarak sebenarnya atau JS. Nah, untuk menghitung jarak sebenarnya, kita bisa menggunakan rumus JP dibagi dengan skala. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa skala peta kontur ini. Untuk mencari skala peta kontur, maka kontur interval kali 2000. Kontur intervalnya 99 dikali 2000 sama dengan 198.000. Maka skala peta kontur ini 1/198.000 meter. Nah, langkah kedua tinggal kita masukkan dalam persamaan jarak sebenarnya. Nah, untuk menghitung jarak sebenarnya, tadi kan jarak di peta dibagi dengan skala. Jarak di peta itu 30 cm, skalanya 1/198.000 meter. Nah, karena di sini satuannya beda, jarak di peta itu satuannya cm, skala satuannya meter. Nah, maka cm kalau kita jadikan ke meter, dia akan dibagi 100. Maka 30 bagi 100 sama dengan 0,3. Dikali dengan 198.000 sama dengan 59,4. Maka jarak sebenarnya atau jarak lurus sebenarnya itu 59,4. Jawaban yang C. Kita ke soal yang nomor 22. Letak astronomis Kabupaten Muna 0,4 derajat 15 menit lintang utara dan Kabupaten Buton 0,4 derajat 45 menit lintang utara. Jika keliling bumi di ekuator 40.075,16 km, jarak sebenarnya antar kabupaten tersebut adalah. Nah, kalau kita perhatikan, jarak sebenarnya itu kan dari 15 ke 45. Jaraknya cuma 30 menit. Nah, 30 menit itu sebenarnya berapa kilometer di lapangan? Maka kita lakukan perhitungan. Dari soal diketahui bahwasanya keliling bumi itu 40.075,16 km. Sedangkan derajat keliling itu kan 360 derajat. Maka 1 derajat sama dengan 111.322 km. Dan 1 menit sama dengan 1,8553 km. Tadi kan selisih jaraknya cuma 30 menit.
1 menit sama dengan 1,8553, maka 30 menit tinggal kita kalikan dengan 1,8553. Maka hasilnya sama dengan 55,66. Jawaban yang D. Kita ke soal yang nomor 23. Perbedaan antara klasifikasi Moore dengan Olderman adalah. Nah, ini berkaitan dengan klasifikasi iklim. Antara si Moore dengan Olderman, apa bedanya? Kalau si Moore, dia lebih berdasarkan pada besarnya evaporasi atau penguapan. Sedangkan Olderman itu lebih menitik beratkan pada kebutuhan air. Maka jawaban nomor 23 adalah yang A. Nomor 24. Perhatikan tabel perubahan jumlah curah hujan di Lampung tahun 2020 berikut. Berdasarkan data di atas, nilai tipe menurut Smith-Ferguson secara berturut-turut adalah. Nah, Smith-Ferguson itu menjelaskan bahwasanya iklim itu didasarkan pada jumlah bulan basah dan bulan kering. Nah, dari soal kita ketahui bahwasanya wilayah A ini memiliki bulan kering sebanyak 4 bulan. Nah, bulan kering itu adalah curah hujannya di bawah 60. Maka mana yang di bawah 60? Yaitu pada bulan Mei 1, bulan Juni 2, Agustus 3, dan September 4. Maka bulan keringnya 4 bulan. Sedangkan untuk bulan basah, itu adalah curah hujannya di atas 100 mm per tahun. Tinggal kita hitung berapa yang di atas 100 mm per tahun. Januari 1, Februari 2, Maret 3, April 4, kemudian Oktober 5, November 6, Desember 7. Maka untuk wilayah A itu bulan keringnya 4, bulan basah 7. Maka 4 bagi 7 dikali 100 sama dengan 57 kali 4. Maka tipe iklimnya merupakan tipe agak basah atau tipe C. Nah, sementara wilayah B itu tidak memiliki bulan kering satupun. Dia memiliki bulan basah, ke-12 bulannya bulan basah. Maka tipe iklim daerah B merupakan tipe sangat basah. Itu rentangnya dari 0 sampai 14%. Jadi kesimpulannya, kita cuman membandingkan bulan basah dengan bulan kering, terus kita masukkan pada kategori tipe iklim. Maka jawaban nomor 24 adalah yang B. Wilayah A tipe C dan wilayah B tipe A. Kita ke soal yang nomor 25. Perhatikan tabel ketinggian meter di permukaan laut Kabupaten Provinsi Papua berikut. Berdasarkan tabel tersebut, tanaman yang cocok ditanami di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Dogiai adalah. Nah, Pegunungan Bintang memiliki ketinggian 1452 meter di permukaan laut. Sedangkan Dogiai itu memiliki ketinggian 1556,13 di permukaan laut. Nah, ini merupakan iklim menurut Jung Hoon berdasarkan pada ketinggian tempat. Kalau ketinggian tempat 0 sampai 600, maka ini merupakan daerah panas. Maka tumbuhan yang cocok yang bisa hidup adalah padi dan tebu atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki akar serabut. Nah, kalau ketinggiannya 600 sampai 1500 itu merupakan daerah sedang. Yang bisa tumbuh itu adalah tembakau, kopi, sama coklat. Di ketinggian 1500 sampai 2500 itu daerah sejuk. Tumbuhan yang bisa hidup adalah teh, sayuran, dan kina. Sedangkan di atas 2500 ini merupakan daerah dingin. Tidak ada tumbuhan, yang hanya bisa hidup adalah lumut. Nah, kita kembali ke soal. Pegunungan Bintang itu 1452,60. Maka dia berada pada kategori daerah yang sedang. Nah, di daerah sedang yang bisa hidup itu adalah buah-buahan. Sedangkan di ketinggian 1500 itu adalah teh, sayuran, dan kina. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah buah-buahan dan sayuran. Tidak kina dan sayuran, karena kina ini di ketinggian 1500. Sementara Pegunungan Bintang itu 1400. Yang cocok adalah buah-buahan seperti kopi dan coklat.